Halo, teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan terbaik, sehat, bahagia, dan dipenuhi keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian. Doaku hari ini, semoga apapun yang kalian jalani, kalian selalu diberikan kekuatan, ketenangan, dan tentunya kebahagiaan yang hakiki. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kalian rasakan, tapi jarang benar-benar kalian sadari. Sebuah perjalanan sederhana, tapi penuh makna. Pernah nggak sih, kalian merasa hidup itu seperti berlari tanpa henti? Sibuk mengejar banyak hal, tapi pada akhirnya justru merasa hampa? Atau mungkin, kalian pernah berada di titik di mana kalian bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Kalau iya, berarti kita sedang ada di gelombang yang sama, teman-teman. Karena di pertemuan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup, tentang makna di balik langkah-langkah kecil yang sering kita abaikan, dan tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang selama ini mungkin tidak pernah kita duga. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai, ambil waktu sejenak buat bikin diri kalian nyaman. Siapkan kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian, biar obrolan kita kali ini santai dan mengalir, seperti ngobrol bareng sahabat lama. Oke, para penonton yang terhormat, mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Satu persatu, kita akan menyelami cerita ini bersama. Siap? Yuk, kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin satu momen di hidup kalian yang bikin kalian pause sejenak, terus mikir, wah, ternyata ini titik balikku. Kayak, hidup kalian tuh tiba-tiba kayak dapet arah baru, peta baru, atau bahkan kacamata baru buat ngeliat dunia ini? Kalau pernah, pasti rasanya berkesan banget ya, kayak ada sesuatu yang klik di dalam diri. Dan kalau belum pernah, ya nggak apa-apa juga. Karena, siapa tahu justru momen itu datang setelah kalian nonton video ini. Hehe. Nah, hari ini aku mau cerita satu kisah sederhana. Sederhana banget, sampai mungkin kalian bakal mikir, ah, gitu doang? Tapi percayalah, kadang hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu justru yang paling ngena. Bener gak? Kayak kalau kita jalan di jalan setapak yang sepi, terus tiba-tiba dengar suara burung nyanyi, gak penting, tapi kok rasanya damai banget? Atau waktu lagi makan sesuatu yang biasa, tiba-tiba rasa makanannya tuh bikin keinget kenangan masa kecil. Simple, tapi dalam. Gini deh, coba kalian pikirin sebentar. Apa momen yang pernah bikin kalian berhenti sejenak dan mikir? Gak usah sesuatu yang wah, gak harus kayak film Hollywood. Bisa aja momen itu terjadi di warung kopi, di halte bus, atau bahkan di kamar pas kalian lagi bengong. Misalnya, ada orang tua lewat bawa barang berat, terus kalian tiba-tiba ngerasa, duh, perjuangan hidup itu berat banget ya, aku harus lebih bersyukur. Sesimpel itu. Tapi, dampaknya bisa besar. Kadang, momen-momen kayak gitu tuh nggak direncanain, nggak dipaksa. Mereka datang sendiri, kayak kejutan kecil dari hidup. Ngomong-ngomong, aku penasaran banget nih. Kalau kalian pernah ngalamin momen yang bikin kalian berubah, coba dong tulis di kolom komentar. Aku serius pengen tahu. Siapa tahu ceritamu juga bisa jadi inspirasi buat orang lain yang baca. Karena ya, aku percaya banget, kita semua itu saling belajar. Apa yang kita alami, kadang jadi pelajaran buat orang lain juga. Tapi coba aku tebak ya, ada di antara kalian yang mikir, duh, aku kayaknya nggak pernah ngalamin momen apa-apa deh, hidupku biasa aja. Bener nggak? Kalau iya, aku pengen bilang ke kalian, tenang, nggak ada yang salah sama hidup kalian. Justru, momen-momen perubahan itu kadang datang di saat yang paling gak kita duga. Bahkan, mungkin kalian gak sadar kalau kalian udah ngalamin sesuatu yang besar. Kadang, kita butuh waktu untuk ngeliat ke belakang dan bilang, oh iya ya, ternyata itu titik balikku. Jadi, jangan buru-buru ngerasa kalian gak punya cerita. Yang penting, kita harus aware, teman-teman. Kita harus terbuka sama apapun yang terjadi di hidup kita, sekecil apapun itu. Karena kalau kita nggak sadar, momen-momen kecil itu bisa aja lewat begitu aja. Padahal, siapa tahu, justru di situ ada pelajaran besar yang Tuhan coba kasih ke kita. Kalian tahu nggak? Hidup ini tuh sebenarnya kayak buku cerita. Setiap hari kita nulis halaman baru. Kadang ceritanya seru, kadang datar, kadang sedih, kadang membingungkan. Tapi setiap halaman itu penting. Dan biasanya, twist cerita itu datang di saat kita nggak siap. Kayak baca novel, tiba-tiba ada plot twist yang bikin kita melongo. Tapi yang bikin aku suka banget sama
Cerita, hidup ini adalah, meskipun kita nggak bisa selalu nentuin jalannya, kita bisa memilih gimana kita merespon setiap bab yang ada. Oh iya, aku mau kasih sedikit tantangan nih buat kalian. Setelah nonton video ini, coba deh ambil waktu beberapa menit aja. Renungin sebentar, apa ada satu kejadian di hidup kalian yang mungkin awalnya kalian anggap biasa aja, tapi ternyata punya makna yang lebih besar? Kalau ada, tulis di komentar. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Mungkin, perjalanan hidup kalian masih nyiapin kejutan besar yang akan datang. Dan ingat ya, teman-teman, hidup itu nggak selalu tentang ngejar hal-hal besar. Kadang, hal kecil pun bisa membawa makna yang luar biasa. Seperti cerita yang bakal aku bagikan di video ini. Jadi, jangan kemana-mana. Kita masuk ke bagian selanjutnya, di mana aku akan cerita tentang momen kecil yang benar-benar mengubah cara pandangku terhadap hidup. Stay tuned, L. Jadi begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, aku berada di titik hidup yang, ya, nggak bisa dibilang buruk, tapi juga jauh dari kata bahagia. Pernah nggak kalian ngerasa hidup itu kayak autopilot? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, ulang lagi keesokan harinya. Semua serba rutinitas. Nggak ada yang benar-benar bikin aku semangat, nggak ada yang bikin aku merasa hidup. Aku merasa hampa, meskipun di luar, semuanya kelihatan baik-baik aja. Waktu itu aku mikir, ini hidup? Apa ini tujuan hidupku? Apa aku bakal terus kayak gini sampai tua? Pikiran-pikiran itu muncul terus, kayak hujan deras yang gak ada berhentinya. Tapi ya, aku gak tahu harus ngapain. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Ada yang pernah ngerasa gitu juga? Suatu hari, di tengah kekosongan itu, aku memutuskan untuk pergi ke taman kecil di tengah kota. Taman itu tempat yang biasa aku kunjungi kalau lagi pengen waktu sendiri. Gak ada yang spesial dari tempat itu. Sekadar bangku-bangku kayu, pohon-pohon rindang, dan suara burung yang kadang terdengar samar-samar. Tapi buatku, taman itu kayak tempat pelarian kecil dari hiruk-pikuk kehidupan. Waktu itu, aku duduk di salah satu bangku taman, sambil lihat orang-orang lewat. Ada yang bawa anak kecil, ada yang jogging, ada juga yang cuma lewat sambil sibuk dengan ponselnya. Aku sendiri cuma duduk di sana, mencoba menikmati momen itu. Tapi ya, lagi-lagi, pikiran itu muncul. Hidupku kok begini-begini aja, ya? Apa aku nggak layak punya hidup yang lebih berarti? Dan di saat aku lagi tenggelam dalam pikiran-pikiran itu, tiba-tiba ada seseorang yang duduk di bangku sebelahku. Seorang pria tua, mungkin sekitar 70-an, dengan pakaian sederhana dan wajah yang terlihat penuh pengalaman. Awalnya aku nggak terlalu peduli. Aku pikir, ya sudah, dia cuma mau istirahat sebentar seperti orang lain. Tapi yang bikin aku terkejut adalah, tiba-tiba dia mulai bicara. Dia bilang, "Anak muda, apa yang sedang kamu pikirkan?" Aku kaget. Aku bahkan gak kenal dia, tapi dia langsung bertanya seperti itu, seolah-olah dia tahu apa yang ada di pikiranku. Dengan ragu, aku cuma jawab seadanya, "Gak ada, Pak. Cuma lagi duduk-duduk aja." Tapi dia tersenyum kecil dan bilang, "Kadang, kita bilang tidak ada apa-apa, padahal ada banyak yang mengganggu di kepala kita, kan?" Entah kenapa, kata-katanya itu kayak nyentuh sesuatu di dalam diriku. Rasanya dia bisa melihat sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak tahu cara mengungkapkannya. Aku nggak langsung jawab, aku cuma diam. Tapi dia melanjutkan, "Anak muda, hidup ini bukan soal apa yang kamu kejar, tapi apa yang kamu temukan di perjalanan." Kalimat itu, sederhana banget, tapi rasanya kayak pukulan telak buatku. Aku mencoba mencerna maksudnya. Selama ini, aku terlalu sibuk mengejar sesuatu, karir, uang, status, pengakuan. Tapi di tengah semua itu, aku lupa untuk benar-benar menikmati perjalanan. Aku lupa untuk melihat hal-hal kecil yang ada di sekitarku. Aku lupa bahwa mungkin, kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada, cuma aku yang gak sadar. Pria tua itu kemudian cerita sedikit tentang hidupnya. Dia bilang, dulu dia juga seperti aku, sibuk mengejar banyak hal. Dia pernah bekerja keras tanpa henti, mengorbankan waktu dengan keluarganya, dan terus merasa bahwa kebahagiaan itu ada di depan, di tujuan akhirnya. Tapi ketika dia akhirnya mencapai semua yang dia kejar, dia merasa kosong. Dia bilang, "Aku baru sadar, kebahagiaan itu bukan di tujuan. Kebahagiaan itu ada di setiap langkah kecil di sepanjang jalan." Waktu dia bilang itu, aku langsung kepikiran.
Berapa banyak dari kita yang sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa menghargai momen-momen kecil? Berapa banyak dari kita yang merasa nggak cukup, padahal sebenarnya kita punya segalanya? Dan berapa banyak dari kita yang menunggu sampai semuanya sempurna, sebelum kita merasa layak untuk bahagia? Pria tua itu nggak lama di sana. Setelah dia selesai cerita, dia berdiri, tersenyum, dan bilang, "Nikmati perjalananmu, anak muda. Kamu akan menemukan lebih banyak daripada yang kamu kejar." Lalu dia pergi, meninggalkanku dengan pikiran-pikiran yang terus berputar di kepala. Setelah kejadian itu, aku nggak bisa berhenti mikir tentang apa yang dia bilang. Aku mulai melihat hidupku dengan cara yang berbeda. Aku mulai mencoba menghargai hal-hal kecil, mendengar suara burung di pagi hari, menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru, atau bahkan sekadar mengobrol dengan teman tanpa memikirkan hal lain. Dan kalian tahu apa? Hidupku mulai terasa lebih ringan. Aku mulai merasa lebih damai, lebih penuh, meskipun secara kasat mata, nggak ada yang berubah. Kadang, kita butuh seseorang untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang sebenarnya sudah kita tahu, tapi sering kita abaikan. Kita terlalu sibuk, terlalu fokus pada apa yang kita kejar, sampai lupa untuk benar-benar hidup. Dan buatku, pria tua itu adalah pengingat itu. Dia datang di saat yang tepat, dengan pesan yang tepat, dan mengubah cara pandangku terhadap hidup selamanya. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sederhana, hidup itu bukan soal hasil akhir. Hidup itu tentang perjalanan. Tentang setiap langkah kecil yang kita ambil, tentang setiap momen yang kita nikmati, dan tentang bagaimana kita belajar untuk benar-benar hadir di setiap detik yang kita jalani. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna untuk bahagia. Bahagia itu ada di sini, di sekarang. Dan aku ingin tanya ke kalian. Apa ada momen dalam hidup kalian yang pernah membuat kalian berhenti dan merenung? Mungkin sesuatu yang sederhana, tapi ternyata sangat berarti. Kalau ada, aku ingin kalian berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Karena hidup ini, teman-teman, adalah perjalanan yang penuh pelajaran. Kita nggak pernah tahu, pelajaran besar itu bisa datang dari siapa, di mana, atau kapan. Jadi, tetap terbuka, tetap sadar, dan yang paling penting, tetap nikmati setiap langkah yang kalian ambil. Karena perjalanan kalian adalah cerita kalian, dan itu adalah hal yang paling berharga. Jadi, teman-teman, sekarang kita sampai di bagian akhir dari cerita ini. Kalau kalian sudah mengikuti dari awal, mungkin kalian juga merasa bahwa kisah sederhana tadi bukan hanya sekadar cerita tentang seorang pria tua di taman, tetapi lebih kepada pelajaran hidup yang begitu dalam. Nah, di bagian ini, aku ingin kita merenung bersama. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dan bagaimana pelajaran itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, aku ingin kita menyadari satu hal yang sering banget kita lupakan, bahwa hidup itu bukan soal hasil akhirnya. Kita ini terlalu sering terjebak dalam pola pikir, kalau aku sudah punya ini, baru aku bisa bahagia. Misalnya, kalau aku sudah sukses, baru aku merasa cukup, atau kalau aku sudah mencapai target ini, baru aku bisa istirahat. Tapi coba deh, kita pikirin lagi. Berapa banyak hal yang sudah kita capai dalam hidup kita, tapi tetap aja rasanya kurang? Berapa kali kita bilang, kalau aku punya ini, aku bakal bahagia, tapi ternyata nggak bertahan lama? Kayaknya nggak ada habisnya, ya? Kisah tadi mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita temukan di ujung perjalanan. Kebahagiaan itu ada di langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Kebahagiaan itu ada di secangkir kopi yang kita nikmati di pagi hari. Kebahagiaan itu ada di senyuman orang-orang terdekat kita. Kebahagiaan itu ada di sini, di sekarang. Tapi masalahnya, kita sering banget lupa untuk melihat hal-hal kecil ini. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Dan kalian tahu, ini bukan salah siapa-siapa. Dunia kita memang mengajarkan kita untuk terus mengejar, terus berlari, dan terus merasa bahwa kita harus punya lebih. Tapi, teman-teman, coba pikirin ini, kapan terakhir kali kalian benar-benar berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri kalian sendiri, aku cukup, aku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang? Kalau sudah lama banget, mungkin inilah saatnya untuk memulai. Pelajaran kedua yang aku dapat dari kisah ini adalah tentang pentingnya sadar dan hadir di momen saat ini. Kita sering banget hidup di masa lalu atau di masa depan. Kita memikirkan kesalahan yang sudah terjadi,
atau khawatir tentang sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kita lupa hidup di masa sekarang. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Masa lalu sudah lewat, dan masa depan masih misteri. Kalau kita terus hidup di luar saat ini, kita akan kehilangan banyak momen indah yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Bayangkan ini, kalian lagi duduk bersama keluarga, tapi pikiran kalian malah sibuk mikirin pekerjaan besok. Atau kalian lagi jalan-jalan di taman yang indah, tapi kalian sibuk ngeliatin ponsel. Kalian melewatkan banyak hal yang sebenarnya berharga. Jadi, yuk, mulai sekarang, kita belajar untuk benar-benar hadir. Nikmati setiap detik, setiap momen, dan setiap hal kecil yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah kumpulan dari momen-momen ini. Pelajaran ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah tentang bagaimana kita memandang perjalanan hidup kita. Kita sering banget terjebak dalam pola pikir bahwa hidup ini harus selalu mulus, selalu sukses, dan selalu bahagia. Tapi kenyataannya, hidup itu seperti gunung dan lembah. Ada saat-saat di mana kita merasa di puncak, dan ada saat-saat di mana kita merasa di dasar. Dan itu normal. Semua orang mengalaminya. Tapi yang aku pelajari adalah ini, justru di saat-saat sulit itulah kita tumbuh. Justru di lembah itulah kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang kekuatan kita, dan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Jadi, kalau kalian sekarang lagi merasa ada di titik terendah, ingat ini, itu bukan akhir. Itu cuma bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini punya makna yang luar biasa, kalau kita mau melihatnya. Dan terakhir, aku ingin kalian tahu bahwa kita nggak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk mengubah hidup kita. Kadang, hal-hal kecil bisa membawa dampak yang besar. Seperti cerita pria tua tadi, satu kalimat sederhana dari seseorang yang bahkan aku nggak kenal, bisa mengubah cara pandangku terhadap hidup. Jadi, tetap terbuka. Siapa tahu, pelajaran besar itu ada di depan mata kalian, menunggu untuk ditemukan. Sekarang, aku mau tanya ke kalian, apa pelajaran yang kalian dapat dari cerita ini? Apa ada sesuatu yang menyentuh hati kalian, atau mungkin membuat kalian berpikir ulang tentang hidup kalian? Kalau ada, aku ingin kalian tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian rasakan, dan siapa tahu, cerita kalian juga bisa menginspirasi orang lain. Dan buat kalian yang mungkin masih merasa bingung dengan perjalanan hidup kalian, aku ingin kalian tahu bahwa kalian gak sendirian. Semua orang sedang menjalani perjalanan mereka masing-masing. Dan perjalanan kalian itu unik, berharga, dan penuh makna. Jadi, teruslah berjalan. Nikmati setiap langkah. Dan ingat, kebahagiaan itu bukan di tujuan, tapi di perjalanan itu sendiri. Terima kasih sudah menemani aku di video ini. Aku harap, cerita ini bisa memberikan sedikit inspirasi untuk kalian. Dan aku berharap, kalian bisa mulai melihat hidup kalian dengan cara yang baru. Jangan lupa untuk tetap hadir, tetap bersyukur, dan tetap menikmati setiap momen yang kalian jalani. Karena hidup ini adalah hadiah, dan setiap detiknya adalah anugerah.